Shalom anak sekolah minggu. Kami ada menjadi berkat. Ibu berharap semua anak sekolah minggu sudah bersiap-siap untuk memuji nama Tuhan. Semuanya persiapkan Alkitabnya, persiapkan persembahannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mari kita angkatkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita katakan, Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. semuanya lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan di pagi hari ini Bapa, kami mau mengikuti ibadah minggu kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau persiapkan hati pikiran anak-anak kami, meskipun mereka masih di rumah untuk mengikuti ibadah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kami undang kita untuk bangkit berdiri, kita katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita katakan jalan serta Yesus.
Ayo kita buat semuanya gerakannya bersama adik kita ya, bersama abang dan kakak kita yang ada di rumah. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Musik memuji nama Tuhan. Sekali lagi kita katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. serta Yesus, selamanya. serta Yesus selamanya. Iya, kita masih memuji nama Tuhan. Kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju.
Ya, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut bila Kau besertaku, bersamamu selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. sekali lagi kita nyanyikan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut bila Kau besertaku, bersamamu selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, sekarang kita mau ngapain? Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, ikuti kakak ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Amin. Nah adik-adik, adapun firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18.
Ayo kita sebutkan nasnya sama-sama, ikuti gerakan kakak ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yuk sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Ya. Yuk adik-adik kita baca sama-sama. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kiri, di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau sapa adik-adik sekali lagi. Halo, apa kabar semuanya? Ya, kakak dengar dari sini adik-adik kabarnya beda-beda. Ada yang jawab luar biasa, ada yang jawab baik. Nah, oleh karena itu hari ini kakak mau agar kita semua menyamakan kabar kita. Nah, oleh karena itu kalau kakak tanya apa kabar semuanya, adik-adik menjawab, "Sejak ku jumpa Yesus, aku bersuka cita." Oke? Sama-sama ya adik-adik. Jawabnya, "Sejak ku jumpa Yesus, aku bersuka cita." Kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Sejak ku jumpa Yesus, aku bersuka cita. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang punya sahabat? Coba angkat tangannya. Ya, kakak lihat dari sini semua adik-adik angkat tangan. Itu artinya semua adik-adik punya sahabat. Nah, adik-adik, seandainya nih ya, adik-adik berpisah dengan sahabatnya adik-adik, perasaan adik-adik gimana? Iya, pasti adik-adik merasa sedih kan? Kakak juga kalau berpisah dengan sahabat kakak merasa sedih. Kita pasti merasa kehilangan. Nah, di saat kita merasa kehilangan, di saat kita merasa sedih, tiba-tiba sahabat kita datang. Perasaan adik-adik gimana? Ya pastinya kita merasa senang. Karena apa? Karena kita yang tadinya merindukan sahabat kita, kini bisa berjumpa dengan sahabat kita. Nah, adik-adik, hari ini kakak juga mau cerita tentang kisah 2 orang yang bersahabat.
Nah, tapi sebelumnya, sebelum kakak menceritakan tentang kisah dua orang yang bersahabat ini, kakak mau kasih tahu kalau tema kita hari ini adalah Maria berjumpa dengan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari cerita teks Alkitab kita hari ini, Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, di sini diceritakan tentang peristiwa Maria saat dia pergi ke kuburan Yesus. Jadi saat itu Maria seorang diri dia pergi ke kuburan Yesus. Dan ketika dia sampai di kuburan Yesus, alangkah terkejutnya dia. Karena saat ia melihat kuburan Yesus, ia melihat kuburan itu sudah kosong. Mayat Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Maria merasa sangat sedih. Ia benar-benar mencari-cari di mana Yesus, di mana mayat Yesus diletakkan. Nah, ketika Maria berada di kuburan itu, datanglah malaikat kepadanya. Lalu malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Karena Maria begitu sangat sedih melihat kuburan Yesus kosong, ia menangis. Ia bertanya-tanya, "Di mana Yesus?" Maka malaikat itu pun bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Apakah yang sedang engkau cari?" Lalu sambil menangis Maria pun menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia." Maria benar-benar merasa kehilangan. Lalu saat Maria masih meratapi kesedihannya, tiba-tiba muncullah Yesus di hadapannya. Lalu Yesus pun bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Apakah yang sedang engkau cari?" Lalu Maria yang sedang sedih itu sambil menangis ia berkata kepada Yesus, karena saat itu ia merasa bahwa Yesus adalah penunggu taman itu, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, jikalau engkau yang mengambil dia, kembalikan dia. Katakan di mana engkau meletakkannya." Maria tidak sadar bahwa saat itu dia sedang berbicara dengan Yesus, orang yang dicarinya. Lalu Yesus pun berkata kepada Maria, "Maria." Dan ketika mendengar sebutan itu, Maria pun terkejut dan sadar bahwa saat itu Maria sedang berbicara dengan Yesus. Dan Maria pun langsung menjawab, "Rabuni," yang artinya adalah guru. Alangkah senangnya Maria saat itu, yang tadinya dia bersedih, yang tadinya dia menangis, kini air matanya, kesedihannya berubah menjadi sukacita. Dan ketika Maria telah sadar bahwa dia telah bertemu dengan Yesus, lalu Yesus pun berkata kepadanya, "Jangan engkau sentuh aku, karena aku belum bertemu dengan Bapakku. Tapi katakanlah kepada semua saudara-saudaraku bahwa aku telah bangkit." Lalu dengan penuh sukacita Maria pun pergi dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus dan menyatakan kepada orang banyak bahwa dia telah bertemu dengan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana sukacita yang dirasakan oleh Maria saat itu. Kalau kita perhatikan saat Maria telah bertemu dengan Yesus, tapi dia tidak tahu bahwa dia telah bertemu dengan Yesus. Saat itu Maria merasakan kesedihan yang begitu sangat dalam. Ia menangis, ia sedih. Hidupnya terasa gelap, seakan-akan tidak ada lagi harapan di dalam hidupnya. Hidupnya gelap. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sedih, ketika kita
adik-adik, ketika Maria telah sadar bahwa dia berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Maria yang tadinya bersedih berubah menjadi bahagia dan hidupnya penuh dengan sukacita. Hidup Maria yang saat itu gelap, berubah menjadi penuh dengan warna. Yang tadinya hidup Maria terasa gelap, hidupnya yang sedih, Tuhan ubahkan menjadi penuh dengan sukacita. Hidupnya menjadi berwarna. Begitu juga dengan hidup kita. Jikalau kita hidup tanpa Tuhan, hidup kita itu akan terasa berat, sulit. Tapi ketika kita telah bertemu dengan Yesus, hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita menjadi berwarna. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalaupun saat ini mungkin adik-adik memiliki kesedihan di dalam hidup adik-adik, jangan takut, jangan khawatir karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan kita. Jangan takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita sedih sekalipun, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menghibur hati kita. Bahkan ketika kita sedang berada di kesulitan sekalipun, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menolong kita. Nah, oleh karena itu, mari adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berjanji sama Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita tidak mau bersedih lagi karena Tuhan mengasihi kita. Yuk adik-adik semuanya berdiri, kita mau berjanji sama Tuhan. Ayo adik-adik semuanya berdiri, ikuti kakak ya. Ayo angkat tangannya adik-adik seperti ini. Kita mau berjanji, ikuti kakak. Hari ini saya berjanji tidak akan bersedih lagi karena Tuhan mengasihi saya. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Hari ini saya berjanji tidak akan sedih lagi karena Tuhan mengasihi saya. Ya, adik-adik, karena Tuhan mengasihi kita, yuk adik-adik kasih senyuman adik-adik yang termanis, yang terbaik untuk Tuhan. Ya, amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah hadir ke dalam kehidupan kami. Kesedihan kami berubah menjadi sukacita karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini ya Tuhan, kami mau berjanji untuk hidup penuh dengan sukacita. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang akan memberitakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Ini doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita katakan, kita menaburkan. Biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati
Ya, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Semuanya duduk yang rapi, semuanya lipat tangannya. Sebelum itu kita bernyanyi bersamamu Bapa. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, buat firman yang telah kami dengar tadi dari PKRS kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Begitu juga kami berdoa buat PKRS kami, Arnilia Berubangun. Engkau yang lebih lagi memberkati PKRS kami ini Bapa. Engkau tambah-tambahkan pengertian supaya PKRS kami ini lebih lagi di dalam pelayanannya. Engkau berkati kesehatannya, berkati keluarganya yang berada di kampung. Engkau juga yang selalu menyertai keluarga yang di kampung, kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kami serahkan PKRS kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga berdoa buat pemusik kami, Anber, Kelihat Engkau juga yang lebih lagi tambahkan talenta buat pemusik kami ini Bapa, supaya dia lebih lagi di dalam pelayanannya. Engkau juga berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, supaya keluarga Anber ini juga lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kami serahkan pemusik kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga berdoa Bapa buat tim live streaming Ipan Hudu. Engkau juga yang lebih lagi tambahkan kepintaran buat dia Bapa, supaya dengan talenta yang dimiliki saat ini dia lebih lagi di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga Bapa, Engkau lebih lagi memberkati kesehatannya, di mana Ipan saat ini kurang enak badan. Engkau berkati obat yang diminumnya Bapa, supaya hari lepas hari dia lebih lagi di dalam kesehatannya, dan dia juga selalu lebih lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami serahkan Ipan ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak kami semua yang saat ini masih beribadah dari rumah secara live streaming. Engkau semua yang memberkati mereka Bapa. Engkau juga yang selalu memberikan mereka kesehatan. Engkau juga yang selalu memberikan mereka kepintaran, kepandaian, supaya saat ini walaupun belajar masih dari rumah, anak-anak kami semua tetap rajin belajar dan tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Engkau juga yang memberkati kami semua Bapa di dalam pelayanan kami, supaya kami lebih lagi di dalam pelayanan kami menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak kami. Kami selalu bersemangat dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Sebentar lagi Bapa, kami mau tinggalkan tempat ini. Engkau selalu yang mengajari kami, Engkau selalu yang menyertai kami, Engkau selalu yang membimbing kami. Tibakan kami di rumah dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, di dalam ucapan kami, tingkah laku kami. Layakkan kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Salam kasih persaudaraan.